Yang kelima narasumber kita adalah Kiai atau Haksu ya. Jadi Haksu itu di Tionghoanya Kiai ya. Halo. Kiai Budi Tanuwibowo, silakan Ketua Matakin. Makasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Wei Tetung Tien, Sanjay. Tadi saya dengarkan semuanya benar ya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Rektor, kemudian Prof. Muhammadiyah, Prof. dari UIN dan Mas Samsul, semuanya benar. Saya kebetulan lebih unggul 1 tahun ketimbang Wan Seurip. Beliau SD 5 tahun Islam, saya 6 tahun. Pak Chandra lebih unggul lagi, sampai universitas. Dan ketika saya kemudian mendalami Konghucu, lebih dulu paham Islam dulu, meskipun hanya pemikiran anak SD. Dan saya merasa, kok sama ya? Kalau saya secara bercanda, bedanya cuma 2. Di dalam agama Konghucu ada korban. Cuma korbannya tidak hanya kambing dan sapi, tambah B2. Itu saja. Kemudian stikernya sama, kalau sembahyang juga jengkang-jengkingnya sama, beduknya sama. Bedanya apa? Khitan doang. Jadi cuma itu 2 yang beda. Lainnya semua sama. Tapi saya nggak akan mengulangi itu, karena tema pada hari ini adalah jalan tengah untuk kemakmuran bersama. Salah satu prinsip di dalam agama Konghucu yang paling penting adalah keadilan. Ditegaskan 2 kali, jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Artinya apa? Seorang pemimpin dalam level apapun harus mampu berbuat adil. Karena ketika keadilan itu hilang, terjadi ketimpangan, maka akan ada keadaan akan jomplang. Dan diingatkan di dalam tasye, tersebarnya kekayaan akan membuat negara kokoh kuat. Tapi ketika kekayaan timpang dan hanya dimiliki oleh segelintir orang lewat berkomplot bukan berkompetisi, itu akan sangat bahaya. Sebuah negara bisa hidup makmur, langgeng jika memenuhi 3 syarat. Cukup sandang pangan papan, ada pertahanan yang kuat, dan ada kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Yang 2 boleh hilang, boleh rakyatnya kelaparan, boleh tidak ada senjata, selama ada kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, rakyat itu mau bersusah-susah untuk membela bangsa dan negaranya. Tapi, kalau kemudian pemimpinnya tidak lagi bisa dipercaya, dianggap tidak adil, ini yang berbahaya. Dan itu sudah disadari oleh para leluhur bangsa. Makanya di dalam Pancasila ada 2 kata, ada 1 kata yang ditulis 2 kali, yaitu keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi kita semua harus benar-benar belajar untuk adil. Bukan hanya adil, tapi prinsip agama adalah untuk kemanusiaan. Konghucu mengatakan jika agama atau jalan suci meninggalkan kemanusiaan, itu bukan agama. Selama agama erat dengan kemanusiaan, itu patut disebut agama. Seperti beliau tadi katakan, membunuh 1 orang sama artinya dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Tapi ada 1 contoh yang saya kaget. Konghucu itu tidak pernah menolak orang. Ada penjahat datang mau belajar kepada beliau murid-muridnya menolak, beliau berkata, apa artinya saya? Siapapun yang datang pada saya akan kuterima dengan baik. Soal setelah pulang dari rumah saya dia berbuat lain, itu sudah bukan urusan saya. Yang penting saya telah berusaha. Tapi pernah ada 1 orang yang datang, muridnya dibilang guru tidak ada. Tapi
waktu ngomong begitu, beliau sengaja memainkan musik supaya didengar bahwa dia ada. Ternyata itu adalah koruptor. Bagi Nabi Konghucu, koruptor itu dosanya sangat banyak. Bahkan ketika ada seorang penguasa di daerah itu, pembesar di daerah itu yang kemudian terbunuh karena berbuat yang semena-mena, beliau mengatakan yang terbunuh itu bukan manusia. Jadi betul-betul kemanusiaan itu harus dijaga sehingga setiap dari kita itu sadar bahwa kita harus memanusiakan manusia, karena belajar agama Konghucu adalah belajar untuk menjadi manusia cince, manusia yang insan kamil, ke atas takwa kepada Tuhan, ke bawah ke sesama, horizontal dengan sesama, dan diametral harus hidup selaras dengan alam. Itu yang harus. Kemudian yang ketiga, Konghucu selalu mengatakan bahwa dunia selalu berubah. Dunia selalu berubah, untuk itu terus harus belajar. Dan jika tidak belajar, kemajuan yang kita capai hari ini, besok bisa hilang. Dan itu terbukti. Kalau sekarang kita menguasai teknologi 4,0, besok ada yang 5,0, habis itu. Saya kebetulan pernah bekerja di perusahaan toko buku, ada Lotus seri 4 katakanlah, besoknya keluar Lotus seri 5, udah nggak laku itu. Demikian cepat seperti itu, maka kita harus belajar dan tidak boleh berhenti setelah mati. Hal lain yang perlu ditekankan oleh Konghucu adalah tahu diri dan tahu malu. Ini yang sekarang tidak ada. Boleh berkompetisi, boleh kaya, tapi setiap melihat keuntungan harus ingat akan kebenaran. Jika lihat keuntungan tidak ingat kebenaran, itu bukan Chunghua. Ya, bukan Chunghua, tidak lurus seperti itu. Dan inilah yang kemudian menjadi bergeser karena rasa tahu malu kita semakin lama semakin menipis. Maka ketika kita mendalami ajaran agama apapun, baik Islam, Konghucu maupun yang lain, kita harus kembali kepada akarnya yang memang aslinya, yaitu mendidik manusia menjadi manusia. Boleh berkompetisi, boleh lebih pintar, lebih kaya, tetapi melalui proses yang baik. Tapi akses untuk meraih kemampuan bisa bersaing harus dibuka seluas-luasnya. Maka Konghucu mengatakan ada pendidikan, tiada perbedaan. Tidak boleh ada diskriminasi di dalam setiap warga untuk mengakses kepada pendidikan. Karena itu adalah modal. Setelah dididik sama-sama, pintar sama-sama, bersaing kalah, selama dalam kompetisi yang wajar dan transparan, itu tidak masalah. Tapi ketika ada pertandingan yang tidak seimbang, pemerintah itu harus benar-benar mendidik. Ada ayat yang mengatakan, menyuruh rakyat pergi berperang tanpa melatihnya lebih dulu, itu sama dengan membunuh. Menyuruh rakyat untuk berjuang tanpa membekali pengetahuan, itu artinya semena-mena. Maka kita benar-benar lewat forum ini mulai belajar mendalami ajaran masing-masing, karena hanya orang yang mau belajar, mau ikro, membaca, itulah yang akan menjadi bangsa pemenang. Maka tadi pagi saya mengatakan, membangun bangsa adalah membangun manusia, dan membangun manusia adalah membangun jiwanya. Jika itu dilupakan, maka pembangunan yang megah di sektor lain itu bisa hancur. Seperti sebuah perusahaan yang naik terus omsetnya, kemudian digeber terus, karyawannya tidak dilatih, jumlahnya tetap saja, tidak digantikan oleh teknologi. Ketika omsetnya makin naik, pelayanannya turun, dan kepercayaan rakyat akan hilang. Terima kasih. Baik.